dinamika politik Pilpres 2024 nanti jauh lebih dinamis, jauh lebih gairah dibandingkan Pilpres 2019 yang hanya 2 pasangan calon saja. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada Pilpres 2024 nanti antara 3 dan 4 pasang. Minimal 3 pasang, maksimal 4 pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa pada kesempatan ini kembali. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruh penonton channel YouTube Ustaz Minarda Official ini selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, semenjak digelarnya deklarasi pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia oleh Partai Nasdem beberapa hari lalu, peta perpolitikan Indonesia seakan-akan berubah seketika dan gerakan politik Indonesia semakin dinamis menghadapi tahun 2024 Pilpres mendatang. Sekaitan dengan ini kita melihat sekarang ini sejumlah tokoh turun gunung khusus untuk bakal calon presiden Anies Baswedan. Tampak yang turun gunung boleh dikatakan pasang badan, antara lain SBY, mantan Presiden Republik Indonesia 2 kali periode. Akbar Tanjung, tokoh yang untuk kelas Indonesia adalah bisa dikatakan paling senior. Pernah menjadi menteri beberapa kali, pernah menjadi ketua umum Golkar, dan pokoknya tokoh bangsa yang terbilang senior sekarang ini. Selanjutnya Yusuf Kala, mantan wakil presiden 2 kali periode dengan 2 orang pula presidennya. Menjadi menteri beberapa kali. Selanjutnya Surya Paloh, tokoh pers nasional, ketua umum Partai Nasdem, pengusaha sukses. Dan untuk kelas nasional, Surya Paloh di dalam berpolitik selama ini tampaknya telah teruji. Dia dengan gemilang menjadikan Joko Widodo sebagai presiden bersama sejumlah tokoh lain. Di sini juga kita lihat ada Hidayat Nur Wahid, mantan ketua MPR RI. Kenapa orang-orang ini, tokoh-tokoh ini sekarang berada di pihak Anies? Persoalannya bukan di tokoh-tokoh lain tidak ada yang akan mengusung dan mendukung Anies atau yang akan mencalonkan Anies. Seakan-akan telah hampir resmi Partai Nasdem telah mendeklarasikan dukungannya kepada Anies. Partai Demokrat telah hampir resmi. Partai PKS juga telah hampir resmi. Jadi inilah yang membuat tampak jelas sekarang dukungan tokoh-tokoh atau turun gunungnya sejumlah tokoh untuk mendukung Anies. Bagaimana dengan yang lain?
kita lihat Partai Gerindra juga telah mendeklarasikan Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Dan kita tahu Prabowo adalah ketua umum dari Partai Gerindra. Kalau kita perhatikan yang menonjol sekarang tokoh turun gunung pasang badan untuk Prabowo memang belum kelihatan. Tapi ini mungkin kalau nanti telah ada deklarasi Partai PKB mendukung Prabowo, akan muncul, akan turun gunung juga sejumlah tokoh mendukung pasangan Prabowo Caimin atau Muhaimin Iskandar. Sekarang bagaimana dengan Puan Maharani? Bagaimanapun Puan Maharani telah hampir dapat dikatakan maju dari PDIP. Dan yang turun gunung kita lihat adalah mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Bagaimana dengan sejumlah tokoh lain? Memang kita lihat yang sekelas Ibu Megawati belum tampak atau mungkin belum menampakkan diri. Tetapi setelah nanti deklarasi dari PDIP atau pengumuman Ibu Megawati sebagai ketua umum PDIP secara resmi, apalagi kalau Puan Maharani telah menentukan pasangannya, baik dia sebagai bakal calon presiden atau dia sebagai bakal calon wakil presiden, kita yakin juga akan banyak yang turun gunung, yang menampakkan diri, yang pasang badan untuk turun gunung mendukung pencalonan Puan Maharani. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo sampai saat ini, kalau kita perhatikan, baru yang mendeklarasikannya sebagai bakal calon presiden dari pusat, dari DPP Partai PSI. Namun kita lihat P3 di beberapa daerah telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Namun DPP belum sampai saat ini. Kita melihat P3 memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo berawal dari bawah, dari daerah-daerah. Setelah daerah nanti mendeklarasikan, kita yakin DPP dari P3 akan mendeklarasikannya. Kita melihat P3 ingin membuktikan kepada publik bahwa keputusan yang diambilnya untuk mendukung seorang calon presiden bukan titik dari atas, tapi membesut dari bawah. Ini strategi politik yang cukup mumpuni untuk memperlihatkan kepada publik bahwa dukungan DPP P3 terhadap calon presiden yang akan didukungnya berasal dari akar rumput, berasal dari bawah. Tetapi bagaimana dengan tokoh yang turun gunung untuk Ganjar Pranowo? Memang sampai saat ini belum kelihatan. Kalaupun bayangannya Jokowi yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan turun gunung nanti mendukung pasang badan untuk Prabowo, sampai saat ini kita memang belum bisa memastikannya. Namun kita yakin nanti kalau deklarasi dari partai sudah tampak mencukupi 20% dan pasangannya pun telah resmi, nanti kita yakin Ganjar Pranowo juga akan didukung oleh sejumlah tokoh-tokoh bangsa dan sejumlah tokoh-tokoh nasional nanti juga akan turun gunung pasang badan untuk Ganjar Pranowo, sama seperti untuk Puan Maharani dan Anies Baswedan. Namun kesimpulannya cenderung dinamika politik Pilpres 2024 nanti jauh lebih dinamis, jauh lebih gairah dibandingkan Pilpres 2019 yang hanya
2 pasangan calon saja. Sekarang ini memang hampir mendekati apa yang disampaikan oleh Surya Paloh pada suatu kesempatan, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada Pilpres 2024 nanti antara 3 dan 4 pasang. Minimal 3 pasang, maksimal 4 pasang. Mari kita tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.